Tes tes 1 2. Halo teman-teman pencinta horor, melanjutkan kembali kisah sebelumnya. Sao Tome yang berduel langsung dengan kera pembunuh harus mengorbankan nyawanya dengan mendorong kera itu jatuh ke jurang. Melihat pengorbanannya, Ansem memberi pujian pada Sao Tome atas keberaniannya melawan kera iblis. Tentu saja Miyata langsung naik pitam karena penyebab Sao Tome berada di luar sampai harus melawan kera itu sendirian gara-gara ulah Ansai. Ia pun bersumpah akan melaporkan kejahatan Ansai pada polisi. Melihat Sao Tome sudah tiada, Hayashi tak bisa menahan air matanya. Ketika pagi tiba, secara ajaib Sao Tome ternyata masih hidup kendati sudah jatuh dari atas jurang. Sedangkan kera yang jatuh bersamanya tidak ada di sekitar situ. Saat Sao Tome sadar, ia ditemukan oleh Tanaka, orang yang menghilang saat terjadi pembantaian di lereng gunung Lambayano. Rupanya saat pembantaian itu, Tanaka berhasil lolos dengan kabur menuruni bukit. Namun di tengah perjalanan ia jatuh ke bawah. Untung saja tidak mengalami luka serius. Ia pun berjalan selama 2 hari mencari teman-temannya dan tanpa sengaja melihat Sao Tome tak sadarkan diri. Sao Tome pun memberitahukan padanya bahwa teman-teman mereka berada di atas bukit dan satu-satunya cara ke sana adalah memanjat bukit itu. Di atas bukit, semua orang sedang menunggu pertolongan dari ragu penyelamat. Namun sampai hari siang, pertolongan tak kunjung tiba. Himuro yang masih diikat memohon untuk dilepaskan karena ia sudah kelelahan. Akan tetapi Miyata tidak mau melepaskannya setelah menuduh Sao Tome sebagai kaki tangan si kera. Namun melihat kondisinya yang sudah sekarat, kepala bagian formasi bernama Hasegawa terpaksa membiarkan Himuro beristirahat. Tidak jauh dari situ, 2 orang misterius muncul dari atas bukit sedang memandangi kabin Nakadake. Mereka mendatangi kabin itu dan terheran-heran melihat beberapa mayat tergeletak begitu saja. Ansai yang kebetulan sedang duduk di luar mendengar percakapan mereka dan tanpa pikir panjang ia segera menemui kedua orang itu. Melihat pakaian mereka lengkap dengan berbagai perlengkapan, Ansai mengira kalau mereka adalah regu penyelamat. Saat masuk ke dalam kabin, mereka berdua cukup terkejut menyaksikan seorang pria yang babak belur sedang dikerumuni beberapa orang. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Hasegawa bersama beberapa orang hendak menjelaskan duduk perkaranya. Namun saking gugupnya, mereka hanya dapat menyebutkan kata monyet, monyet, dan monyet. Untunglah pria misterius itu tidak tersinggung dengan perkataan mereka. Melihat semua orang tampak panik, ditambah ada beberapa yang terluka, pria itu sadar bahwa mereka mengalami keadaan yang berbahaya. Ia pun mengeluarkan telepon satelitnya untuk menghubungi bantuan. Akan tetapi, saat telepon itu dikeluarkan, tiba-tiba saja Himuro yang ikatannya sudah lepas segera menyambar telepon itu dan melarikan diri. Untung saja Ansa yang merupakan mantan pemain football langsung menjaga Himuro dari belakang. Namun tindakan tersebut menyebabkan telepon itu jatuh ke jurang. Alhasil semua orang histeris melihat harapan mereka pudar di depan mata. Miyata menjadi sangat murka terhadap Himuro. Jika saja Hasegawa tidak mencegahnya, jelas ia sudah melempar cecongok itu ke jurang. Kedua orang itu lantas memperkenalkan dirinya sebagai Yagi Mitsuru dan Yagi Kaoru. Dan mereka bukan regu penyelamat, melainkan pendaki gunung yang kebetulan ingin melepas lelah di kabin Nakadake. Dengan kehadiran Mitsuru dan Kaoru, Hasegawa menceritakan kejadian yang menimpa mereka dan si kera pembunuh. Sebanyak 40 karyawan dari perusahaan Fujitani diserang oleh kera misterius dan hampir 3 hari mereka terjebak di atas gunung tanpa persediaan makanan. Umumnya jika para pendaki tidak kembali pulang, sudah pasti salah satu dari keluarga mereka akan menghubungi polisi. Namun sampai sekarang bantuan tak kunjung tiba. Sayangnya Mitsuru dan Kaoru yang baru mendaki tidak mendengar kabar mengenai pendaki hilang baik di TV maupun di media lain. Sehingga mereka pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Jika tuduhan mengenai seseorang berkomplot dengan kera iblis benar adanya,
Maka Tono menduga sebelum mereka mendaki gunung, orang itu pasti sudah membuat rencana agar polisi tidak mencari mereka. Seperti mengirimi kabar palsu dengan berkata bahwa mereka akan mendaki selama seminggu. Dengan begitu, tidak ada satupun dari keluarga para karyawan yang akan khawatir. Pertanyaannya, siapa komplotan kera itu dan mengapa mengincar karyawan Fujitani? Sao Tome jelas tidak terbukti, sehingga dugaan paling kuat saat ini adalah Himuro. Apalagi setelah ia berusaha mencuri telepon milik Mitsuru. Mengetahui tidak ada bantuan yang akan tiba secepatnya, mereka menjerit ketakutan. Di bawah jurang kabin Akadake, telepon yang dijatuhkan Himuro dihancurkan oleh kera misterius yang rupanya masih hidup. Setelah mendengar mengenai sosok kera pembunuh, Mitsuru dan Kaoru memeriksa mayat-mayat yang diletakkan di luar kabin. Anehnya, mereka tampak biasa melihat mayat-mayat tersebut. Bagi orang awam, melihat mayat dengan luka penuh tebasan tentu akan membuatnya merinding. Namun kedua kakak beradik itu terlihat begitu tenang. Setelah ditanyai oleh Ansai dan kawan-kawan, kakak beradik itu mengaku bahwa mereka adalah pendaki profesional. Selama karirnya, mereka sudah beberapa kali melihat mayat pendaki yang jatuh. Namun melihat luka-luka pada mayat yang disebabkan kera itu, Mitsuru yakin kalau yang menyerang mereka adalah dewa kera. Menurut legenda, kera itu suka menyerang manusia dan memakannya. Meski kisah itu hanya legenda tua, Mitsuru mengaku bahwa ia pernah melihat sosok bayangan di atas Gunung Gansai. Sosok bayangan seperti seekor kera. Ansai lantas mengajukan sebuah permohonan pada Mitsuru. Ia meminta mereka untuk turun gunung dan segera memanggil bantuan. Apalagi ia adalah penduduk lokal yang sudah sering mendaki gunung itu. Tidak akan lama bagi dirinya untuk turun gunung, terlebih dengan peralatan dan tubuhnya yang segar. Tentu saja Mitsuru dan Kaoru setuju untuk menolong mereka. Lagi pula sudah sewajarnya bagi mereka untuk mencari bantuan. Akan tetapi karena hari sudah pukul 2 siang, Mitsuru memutuskan untuk berangkat besok pagi. Sebab jika dipaksakan, hari akan gelap. Mendengar hal itu, Ansai, Yasegawa, dan Hayashi mengucapkan terima kasih. Di dalam kabin, Fujishiba yang mengamati gerak-gerik Mitsuru dan Kaoru merasa ada yang janggal dengan mereka. Ia tidak mempercayai kedua orang itu, sebab meski mengaku sebagai saudara, namun kedekatan mereka terlihat seperti pasangan. Mengalami berbagai cobaan berat, terlebih kehilangan sahabatnya, Miyata memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai karyawan Fujitani, sekaligus pergi meninggalkan mereka. Ansai tak dapat mencegahnya sebab ia tak lagi menjadi seorang pekerja. Secara mengejutkan, Hayashi dan Hasegawa juga ikut bersama Miyata. Begitu pula Okajima. Minami ingin ikut bersama mereka, namun tidak diterima gara-gara perlakuannya pada Sao Tome yang begitu jahat. Fujishiba sebenarnya juga ingin ikut, tapi dilarang oleh Isuka. Gadis itu seakan tak bisa lepas dari kendalinya. Dengan demikian, grup itu terbagi menjadi dua, grup Miyata dan grup Ansai. Sebelum Miyata pergi, Mitsuru dan Kaoru memberinya sebuah lentera sebab hari segera malam. Selain itu, mereka menyarankan untuk memakai pakaian berlapis sebab jelas di atas gunung sangat dingin, terutama malam hari. Setelah semua persiapan beres, Miyata dan kawan-kawan berangkat menuju kabin Mitsukura. Letaknya berada cukup jauh dari kabin Akadake. Namun jika berhasil sampai ke kabin itu, maka ada kemungkinan mereka dapat meloloskan diri, sebab kabin Mitsukura berada dekat pos Ishinodaira. Di belakang kabin, Isuka mempertanyakan alasan Fuji ingin mengikuti Miyata. Ia tampak kesal dengan Fuji yang ingin menjauh dari dirinya, sehingga Isuka berusaha memanipulasi gadis itu dengan berkata kalau di grup Ansai ada orang-orang yang mudah dimanfaatkan. Apabila terjadi sesuatu yang berbahaya, mereka dapat menjadikan orang-orang seperti Minami sebagai tumbal.
Fuji seakan tak berdaya di tangan Isuka, apalagi setelah ia memberinya makanan kaleng yang disembunyikan diam-diam. Untuk menuju kabin Mitsukura, Miyata dan kawan-kawan harus melewati Bukit Nakadake. Dari bukit itu, mereka akan menjumpai bukit lain yang jalannya sangat sempit dan tidak ada pembatas selain rantai yang dipatok dari ujung ke ujung. Sesampainya di Bukit Nakadake, Miyata dan kawan-kawan dapat melihat jelas Gunung Gansai di depan mereka. Gunung yang memiliki legenda horor mengenai seekor kera iblis memakan manusia. Mereka pun mulai menuruni bukit menuju kabin Mitsukura. Tanpa sepengetahuan mereka, di sisi lain bukit itu, Saotome dan Tanaka sedang memanjat untuk kembali ke kabin Nakadake. Sementara menuruni bukit, Miyata yang menggunakan sepatu kulit merasakan sakit yang luar biasa di bagian kakinya. Ia sedikit menyesal sebab sebelum berangkat, Mitsuru sudah mengingatkan untuk mencari sepatu lain. Ia bahkan menyarankan untuk mengambil sepatu dari mayat teman-temannya. Karena tak dapat menahan rasa sakit, ia pun membuka sepatunya dan cukup kaget melihat jari kakinya sudah menghitam. Tampaknya akibat suhu yang begitu dingin dan gesekan terlalu kuat selama berhari-hari memanjat, kakinya mengeras. Ketika jari kakinya disentuh, ia tak menyangka kukunya akan langsung copot begitu saja. Namun hal itu tidak diberitahukan pada teman-temannya agar mereka tidak khawatir. Selagi beristirahat sejenak, Okajima menanyakan alasan Hasegawa ikut bersama Miyata. Rupanya ia ingin memeriksa kabin Mitsukura jika terdapat bahan makanan, sehingga ia akan membawanya untuk Ansai dan kawan-kawan. Okajima lantas menanyakan hal yang sama pada Miyata. Ia mengaku kalau sudah muak dengan perlakuan Ansai kepada Saotome. Lagi pula, ia tidak mempercayai kehadiran dua pendaki bersaudara itu. Sementara Miyata dan kawan-kawan sudah makin jauh dari Bukit Nakadake, Saotome dan Tanaka malah tiba di puncak. Sayangnya mereka tidak sempat melihat Miyata yang posisinya sudah terlalu jauh. Karena waktu sudah hampir malam, Saotome ingin bergegas menuju kabin Nakadake, tapi tanpa sengaja ia melihat sebuah jejak sepatu. Jejak itu langsung dikenalinya sebagai jejak Miyata. Hanya dia yang memakai sepatu kulit. Namun di atas jejak tersebut ada bekas darah yang masih sangat segar. Melihat hal itu, Saotome segera menyadari kalau Miyata baru saja lewat dari situ dan kemungkinan berada di bukit yang ada di belakangnya. Tapi yang membuat Saotome was-was adalah bekas darah yang masih kental. Ia yakin darah itu adalah darah si kera yang semalam ditusuk olehnya. Dengan begitu, Miyata sedang dalam bahaya. Saotome segera menyuruh Tanaka untuk memperingatkan teman-teman mereka yang ada di kabin Nakadake, sementara dirinya akan mengejar Miyata. Di bukit sebelah, Miyata tampak sangat kelelahan akibat kakinya yang bermasalah. Mereka tiba di sebuah tebing curam dengan jalan yang begitu sempit. Satu-satunya pegangan hanya sebuah rantai yang melintas dari ujung ke ujung. Miyata memimpin di depan, sementara Hasegawa berada paling belakang. Melewati tebing itu rupanya menguras tenaga Miyata, sehingga Hasegawa pun membantunya dengan membawakan ransel miliknya. Pendakian yang begitu berat menghancurkan mental Miyata. Ia merasa tak berguna karena sudah memperlambat jalan teman-temannya. Ia bahkan memarahi Okajima yang mencoba menghibur dirinya. Akan tetapi melihat wajah Hayashi yang sedikit ketakutan, ia segera sadar dan meminta maaf pada mereka. Sesampainya di tebing kedua, sementara melewati tebing itu, Miyata hampir jatuh gara-gara tubuhnya menggigil kedinginan. Rupanya tanpa ransel di punggungnya, hawa dingin terasa lebih menusuk. Mereka pun meminta pada Hasegawa untuk memberikan ranselnya kembali. Akan tetapi, Hasegawa yang harusnya berada di belakang mereka justru menghilang. Yang nampak malahan si kera pembunuh. Melihat kera itu,
Okajima panik karena seharusnya monster itu sudah tewas bersama Saotome. Jika kera itu muncul di belakang mereka, itu artinya Hasegawa sudah dihabisi olehnya. Dengan kemunculan si kera pembunuh, Miyata yang sudah kehilangan semangat hidup hanya bisa pasrah jika harus tewas, entah jatuh ke jurang atau di tangan si kera. Namun Hayase segera menyadarkan Miyata agar tidak menyerah. Dilihat dari bekas darah di dadanya, kera itu pasti sekarat akibat jatuh ke jurang. Masih ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Mendengar hal itu, bangkitlah semangat Miyata sehingga ia mulai bergerak dengan sisa tenaganya. Akan tetapi meski sudah buru-buru, kera itu berhasil mendekati Okajima. Alhasil Okajima panik dan ia mulai mengguncang-guncangkan rantainya dengan sangat kuat, menyebabkan kera itu bersama Miyata dan Hayase kehilangan keseimbangan. Hayase berusaha menenangkan Okajima, namun saking paniknya, Okajima yang penuh ketakutan semakin kuat menggoncangkan rantai itu. Akibatnya paku penahan rantainya lepas dan mereka pun jatuh ke bawah. Untung saja Okajima dan Hayase tidak melepaskan pegangannya, sehingga mereka selamat dengan bergelantungan di rantai. Miyata sendiri sesaat sebelum rantainya lepas berhasil berpegangan di atas tebing. Setelah membantu Hayase naik ke atas, ia penasaran apa yang terjadi dengan kera itu. Tanpa disangka-sangka, kera iblis yang meneror mereka ternyata tidak jatuh. Ia justru berdiri di samping tebing dengan sebuah batu besar di tangan. Ia mengangkat batunya tinggi-tinggi dan melemparkan batu itu ke arah Okajima yang masih bergelantungan. Untungnya lemparannya meleset, namun kera itu melemparkan batu lain yang kali ini tepat mengenai kepala Okajima. Kepalanya pun pecah dan pegangannya lepas dari rantai. Sesaat sebelum ia jatuh, ia mendengar teriakan Miyata yang memanggil namanya. Okajima langsung sadar dan segera memegang rantainya erat-erat. Sekalipun kepalanya bocor, Okajima berusaha memanjat. Sayangnya tekad yang kuat itu tidak akan bertahan jika kepalanya dihantam sekali lagi. Kera itu pun mengambil sebuah batu lain dan mengumpulkan kekuatannya untuk menghabisi Okajima. Sebelum batu itu dilempar, Saotome muncul di depan kera itu.